kepada orang yang hidup. Ya, minta tolong dengan apa? Dengan doa. Paham nih Pak? Jadi doa kita itu sangat berperan kepada orang yang telah meninggal dunia. Maksimal kita membacakan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dikhususkan kepada Fulan bin Fulan, ayah anda, ibunda, kakek, nenek kita. Dan itu memang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Jangan pernah kita absen dari hal-hal semacam itu. Karena kematian ini adalah peringatan yang sangat dahsyat buat kita. Karena besok kita yang akan mendapatkan gilirannya. Tua, muda, cakep, ganteng, cantik, manis, jelek, mati nggak? Mati. Pengurus masjid, mati. Musola, ustadz, mati. Yang tua, mati. Nenek-nenek, mati. Ya kan? Artis, mati semua. Bocah, mati. Mati, nggak ada yang kekal dan abadi. Ya. Kenapa? Karena itu sudah sunatullah. Suatu saat pasti tinggal nunggu. Maka malam hari ini, haul ini memperingati apa? Supaya suasana haul ini menjadikan keberkahan kepada orang yang telah pulang ke rahmatullah. Girang, senang dia. Bahagia banget di haul ini, ya Allah. Saudara saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Telah pulang ke rahmatullah. Ada masih saudara saya yang ingat sama saya. Masih ada ibu saya yang ingat sama saya. Masih ada ayah saya yang ingat sama saya. Masih ada adik-adik saya yang ingat sama saya. Dikumpulkan orang. Bahkan dibacakan Quran, dihatamkan Quran, diberikan sedekah kepada fakir miskin. Itu yang lebih utama kepada orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah. Kenapa? Besok giliran kita pun seperti itu akan diikuti oleh anak cucu kita. Kalau lo pelit, lo bahil, lo kikir, pantat kuning, buntut, lo nggak pernah kasih ke orang tua yang pulang ke rahmatullah, besok jangan harap udah pulang pun sama seperti itu. Ya. Secara johir aja kalau datang ke kuburan, serem nggak? Serem. Coba diri kebelit itu di tengah-tengah, celingak-celinguk nggak ada orang, serem nggak? Nah, apalagi di dalam kubur. Kenapa? Karena kita ini hidup di atas kuburan. Percaya nggak? Kita hidup di atas kuburan. Percaya nggak? Percaya. Kenapa? Besok kita masuk di dalam kuburan. Maka jangan sombong, jangan angkuh, jangan pongah hidup ini. Dikasih umur yang panjang, bersyukur kepada Allah. Ya, umur orang sekarang paling berapa sih? 60, 70? Nggak ada yang lebih daripada 100, jarang. Oh, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Kalau ada sekarang kayak sampai 1000 tahun, kayak apa itu? Kira-kira temannya udah pada mati semua, betul nggak? Dia doang sendiri, enak apa kagak itu? Nggak enak hidup juga. Udah, pokoknya sekarang umur kita takar. Kalau sekarang kita 60, berarti siap-siap lagi 3 tahun pulang. Kalau sekarang umurnya 63 tahun lebih, ya alhamdulillah dikasih lebihnya. Bonus dari Allah SWT. Karena kematian ini sangat luar biasa. Kita lihat saudara-saudara kita yang meninggal dunia, luar biasa, tua muda. Sekarang nggak lihat yang tua aja, yang muda-muda pada meninggal. Kenapa? Karena punya pabrik gula, makanya banyak yang meninggal. Betul nggak? Pabrik gula, dikit-dikit penyakitnya apa orang meninggal? Gula. Makanya hebat orang Islam punya pabrik gula. Yang lebih dasar lagi, ya penyakit apaan? Stroke. Stroke itu berat apa ringan? Berat. Orang satu pick up aja berat, satu pijang, apalagi satu stroke. Betul betul. Betul nggak? Iya, orang satu pijang aja berat, apalagi satu. Itu makanya satu truknya, makanya orang satu itu berat. Nggak ada yang ringan. Betul nggak? Ada yang kemper di kanan, ada yang kemper di kiri, ada yang menyon di kanan, ada yang menyon di kiri. Lu rasain aja. Betul nggak? Oh, itu yang paling ditakutin, penyakit stroke. Hati-hati, kalau ada truk minggir, jangan dekat-dekat. Karena dekat, takut kena penyakit stroke. Maka kematian ini, haul ini memperingatkan kepada kita, kepada ahlul bait kita yang telah pulang ke rahmatullah, betapa indah, girangnya, gembiranya saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah, khususnya kakek buyut kumpi kita, ibu kita, semuanya yang tadi dibacain Fatihah itu. Ya Allah, luar biasa girangnya di sana.
mendapatkan yang sangat luar biasa, Pak. Haus di dunia cuma sebentar, ya enggak? Buka kulkas langsung minum, hausnya hilang. Di sana belum tentu sesuai dengan amal solehnya. Enggak percaya? Silakan lu pada mati. Betul? Emang begitu keterangannya. Saya mau ngomong apa adanya. Betul enggak? Kaji. Kematian itu sangat dahsyat. Makanya apa? Al-mautu babun wa kullun nas dakhil. Kematian itu adalah suatu pintu, dan di antara kamu nanti akan masuk di antara pintu-pintu itu. Terutama pintu alam kubur. Serem orang kita ngelihat kuburan cuma segitu kalau dimasukin, betul nggak? Ya Allah, berapa tuh? 2 kali berapa? 2 kali, apalagi penyakit COVID yang mati, kalau kuburannya pendek banget. Betul nggak? Nggak sampai 1,5 meter, cuman sedengkul kalau nggak salah. Dikubur, nggak percaya lihat aja, makanya bau banget. Bau bangke, mohon maaf. Iya, tuh. Masya Allah, sedih kita. Oleh karena itu kematian yang sangat luar biasa. Tapi hakikatnya alam kubur itu adalah sangat luas dan indah bagi orang-orang yang sering, yang tahu, yang memanfaatkan waktunya. Wal asri demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ilal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman, dia tahu diri, dia paham bagaimana Allah jadikan dia sebagai manusia di dunia ini untuk berbuat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan kau jin dan manusia kecuali untuk penyembahku, kata Allah. Karena bulan ini bulan Rajab, peringatan buat kita bagaimana Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Makanya berbeda umatnya Nabi Muhammad ibadahnya, ya, berbeda apanya? Ya, berbeda dalam ibadah pelaksanaan sholat 5 waktunya. Betul enggak? Subuh kita dibangunkan dengan as-salatu khairum minan naum. Zuhur kita udah dipanggil lagi. Asar kita dipanggil lagi. Maghrib kita dipanggil lagi. Sampai Isya kita dipanggil lagi. Alangkah indahnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Karena kita umat yang dibanggakan nanti di yaumil akhir. Makanya Rasulullah rindu kepada umat yang akan datang. Baik para sahabat, ya, nanti akan datang umat yang kurindukan. Umat yang aku bangga-banggakan dan aku rindu sekali. Wahai Rasulullah, apakah bukan kami yang ada dekat kamu? Bukan. Siapa? Umat yang akan datang di akhir zaman. Dia tidak pernah melihat rupaku, dia tidak pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepadaku dan dia setiap membaca tasahud awal dan tasahud akhir padaku. Itu yang kurindukan. Siapa? Nih kita, umat Nabi Muhammad yang pada belagu kerjaannya. Betul enggak? Betul? Mohon maaf, Opung, Bapak Haji, ya, Sregar, kita bangun musola, mahal nggak tuh musola dibangun? Mahal nggak? Baitur Rahman mahal nggak? Berapa tuh? Ada nggak 1 miliar? Kenapa diisinya cuma sedikit? Ayo, dibangun mahal, kenapa isi cuma dikit? Paling banyak terawih paling awal. Betul nggak? Bikin lama, bikin banyak, tapi bikin habis. Habis. Yang ajan dia, yang qomat, yang imam, yang makmum, yang doa, bawa semuanya begitu. Betul nggak? Lihat masjidnya mewah, bagus-bagus, mahal-mahal, keramiknya sekarang diganti pakai yang luar biasa, tapi isinya ini telah bergeser. Apalagi dengan adanya kemarin luar biasa, ya, negara kita digoncang dengan keluarnya apa tuh? Miras, lebih gila dari corona. Ya enggak? Kalau corona sakit nggak bakalan nembak orang. Tapi kalau miras sudah diminum lewat dari 5-10%, maka dia akan berani nembak orang. Betul nggak? Betul nggak? Dia tidak akan takut-takut dia membunuh siapapun, saudaranya, bapaknya, emaknya, anaknya, siapapun, istrinya dia akan bunuh. Karena sudah di luar batas kemampuannya. Betul nggak? Itu. Ini Pak RT nih tugasnya. Miras, ya kan? Itu. Mau nyaut. Hadirinlah hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi begitu dahsyatnya kehidupan di alam kubur ini mengingatkan kepada kita tentang haul ini. Betapa bahagianya orang tua kita yang di haul ini. Kenapa? Karena jasa-jasanya yang tidak kita bisa bayar. Saudara kita senang, saudara kita bahagia apa? Mengingat kita kepada adik kita, ya Allah, adik saya nggak terasa udah 30 tahun meninggal dunia. Teringat kita pada saat disebut namanya,
Dedi Suryadi, bagaimana kenangan terindah yang manis ya Bu? Ya Pak? Ya A? Ya, terindah. Itu kenangan itu yang tidak akan bisa dilupakan dalam kehidupan kita bersaudara. Itulah yang menjadi ladang pahala di alam kuburnya. Karena pada saat kita sebut namanya Fulan bin Fulan, itulah kenikmatan yang dia dapati di alam kubur. Karena masih ada saudara yang ingat, masih ada familinya yang masih ingat kepada yang telah pulang ke rahmat Allah. Betul? Itu manfaatnya kita haul. Maka haul ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Kebahagiaan dia di dunia dan kebahagiaan dia di yaumil qiyamah nanti. Di dunia ini kita yang hidup membahagiakan dia, dan di yaumil akhir nanti kita akan dapat kebahagiaan. Haul ini kemanfaatnya apa? Menjadikan suatu nama yang indah. Makanya berbuatlah yang terbaik ke alam dunia ini sebelum kamu tutup mata. Karena kebaikan itu luar biasa. Macan mati meninggalkan gajah, kucing, itik. Lah kalau manusia mati ninggalin nama. Sehebat apapun, sejelek apapun tuh manusia pasti ninggalin nama. Itu yang paling berat. Walaupun tertanam di situ di mesannya almarhum almarhumah, tapi sejarahnya akan dibacain orang. Siapa itu? Tuh mati kemarin biasa, ya lagi asik gaplean, modern dia. Tuh kacau kan? Manusia nggak bisa disuruh tutup ihwal orang, aib orang kalau udah kumpul gitu, betul nggak? Siapa yang meninggal? Masya Allah. Ya kan, Fulan bin Fulan meninggal, ya Allah ya Rabbana. Yang tukang ajan di musola, iya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih berkah di alam kuburnya, Allah kasih rahmat. Tuh didoain. Coba lu bikin kacau di kampung sini, khususnya di RT 2 RW 2, ya kan, RW 2 kalau bikin masalah disumpahin lu. Pas mati apa sumpahnya? Hah? Pas sendiri ingat nih, dikasih tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Fulan bin Fulan meninggal. Alhamdulillah, bocah mati. Aman. Betul nggak? Aman, udah kampung. Betul nggak? Jadi nama perlu kita pertahankan untuk kebaikan hidup kita. Ya, sebesar apapun, sehebat apapun kehebatan kita, nama pertaruhannya untuk seakhir-akhir kita. Oleh karena itu, belajarlah kita mencari kehidupan untuk mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Melalui apa? Wasilah duduk di majelis taklim. Sempatkan waktu kita tilawatil Quran, baca Quran. Sesibuk apapun, secapek apapun kita, buka Al-Quran, baca perlahan-lahan, resapi artinya, maknai dalam kehidupan ini, agar kita bisa mendapatkan nilai pahala daripada Al-Quran. Makanya bersyukur anak-anak yang di pesantren itu, karena nanti pada masanya suatu saat di yaumil akhir, anak-anaknya datang di pondok, dia baca Quran, dia hatam Quran, maka dia akan mengambil mahkota dari Allah SWT yang akan dipakaikan buat ibu dan ayahnya. Itu Pak. Mbak, dia punya anak 5, taruh 1 di pesantren, jangan udah bandel, bengal, baru taruh pesantren, tambah bengal di pesantren. Jadi teman-temannya pada ikut-ikutan. Betul nggak? Kacau, betul nggak? Ini taruh sekarang, taruh anak kita yang baik, taruh pesantren. Udah gitu taruh pesantren, jangan berharap jadi kiai. Ini kadang-kadang udah pesantren taruh jadi kiai. Lah jadi kiai bukan masalah pesantren, itu urusan Allah. Tuh 41 yang pesantren, yang jadi paling atuh, ya kan? Ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran, masing-masing 40. Cuman mau rata-rata yang jadi, yang udah pengalaman, yang bader-bader di pesantren. Makanya kalau di pondok pesantren anaknya diem kalem tuh nggak bakalan jadi dah. Jauh, yang bader yang jadi. Makanya kiai tahu banget tuh. Ya, saya dulu ngotongin ayamnya kiai mulu. Setrap dulu saya. Dikit-dikit hilang ayam, dikit-dikit hilang panggil. Nama saya kan Soleh aslinya. Mana Soleh panggil? Ini ayam kenapa dipotong? Lapar kiai. Siapa yang makan? Itu termasuk anak kiai ikut makan. Bebas saya. Yang bandel-bandel, yang jadi bandel. Yang bandel itu kiai tahu ini bakal jadi dia. Karena berani, betul nggak? Kalau yang kelompok-kelompok kan diem, takut, ya manut, besok menjadi bandar. Kacau. Ya, yang bandar jadi kiai, yang kalem jadi bandar. Itu banyak. Nggak percaya silakan aja. Dulu di zaman tahun 70-an itu ada di Tenabang itu jagoan itu. Luar biasa itu. Keluaran Tebu Ireng tahun sekian itu.
Itu hebat itu, saya nyaksin sendiri itu. Kalau udah nggarong itu melompat di atas apa itu genteng itu udah kayak kucing. Waduh, katanya mati juga akhirnya dia. Jagoan juga mati juga akhirnya. Orang tebuirang itu, subhanallah. Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sekali lagi terakhir, jadi haul ini yang kita peringati adalah mencari suatu nilai kemuliaan dan keberkahan kepada almarhum, almarhumah, khususnya orang tua kita, sanak famili kita, andai tolan kita, kerabat kita, dan guru kita. Betul enggak? Gitu, makanya jangan malas-malas nih. Nanti saya berharap di Musyawarah Mutakin, di Musyawarah Baitur Rahman, maka setiap habis sholat, pada sholat itu guru-guru yang pernah meninggal disebutin, yang telah wakafin musola disebutin tuh, khususnya malam Jumat. Ya Pak Haji Jail ini ya. Apung ya Pung, mohon maaf ya Pung, ini sekalian masukan. Dibacain semua tuh, kirimin mereka, ya, termasuk Ananda di sini orang tuanya pernah berjasa Bapak siapa? Pak Ali Kinangi. Ya kirimin, mereka butuh doa dari kita karena dia pernah berjasa kepada kampung kita. Kemanfaatannya, kebaikannya. Siapa lagi? Kirimin. Insya Allah kampung itu berkah, jauh dari musibah, bencana, malapetaka. Betul enggak? Iya, jangan dibilang enggak, kampung gua mah jauh dari laut, jauh dari air. Betul enggak? Jauh dari angin. Tapi ingat itu di atas sering mondar-mandir. Kalau dia jatuh, habis nggak? Habis. Begitu bawa bom lagi, buras semua. Betul nggak? Mudah-mudahan jangan sampai. Musibah kan bisa aja terjadi, kapan aja, entah di mana waktunya. Oleh karena itu mengingatkan kepada kita menjelang bulan Ramadan, ya minggu depan itu setelah tanggal 27 Rajab masuk bulan Sya'ban. Ya, oleh karena itu dekatkan diri kita. Apa doanya? Allahumma barik lana wa rajaba wa sabana wa balighna Ramadan. Udah dipertemukan bulan Rajab, bulan Saban, dan minta dipertemukan bulan Ramadan. Amin. Amin ya Rabbal. Enggak tahu bulan Ramadan ketemu apa kagak, ya kan? Hari ini kita ketemu, besok wallahu alam. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak hadirin sekalian, ya. Akhirnya bila Ustaz Abu Saifullah, saya tadi kejeblok ini makanya saya dirinya agak ini. Pulang dari nganterin pengantin, apes juga kali saya, wallahu alam. Bawa motor itu ngepot gitu, jadi sosokan ngetrek begitu. Tadi berduk saya, wah Ustaz jatuh juga. Anak muda kali. Iya anak muda, yang namanya pulang pakai pakaian ganteng Pak. Depan ada cewek lagi, gitu dah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.